baru-baru ini ada masalah yang menarik untuk disoroti ya. Karena dalam kuliah online ini kita kan karena terdampak pandemi corona, nah kita mahasiswa nih juga terpaksa menjalani kuliah online ini Kak. Nah dampaknya itu ternyata tidak hanya di situ, tetapi di juga aspek ekonomi. Nah kemarin Iya. itu ada di salah satu universitas negeri di Surabaya itu, nah ada demo besar-besaran nih Kak mahasiswanya Oh iya. karena Iya, iya. UKT-nya minta diturunin tapi sama pihak kampus ya tetap disuruh bayar segitu dan juga Iya. mengenai fasilitas kuota ini. Nah ini Mm-mm. dari menurut sudut pandang Kak Evan sendiri dalam menyikapi hal ini seperti apa Kak? Dengan adanya dampak ekonomi dari kuliah online ini. Iya. Ini tidak saja terjadi di satu atau dua kampus. Ini saya rasa terjadi di semua kampus ya, termasuk di Untak pun ada ya. Di Oh Untak pun iya. ada suara-suara miring pun juga ada. Nah, tetapi kalau dari sudut pandang saya sebagai seorang dosen ya, sebagai seorang dosen juga saya juga tidak bisa ngomong berpihak kepada mahasiswa atau juga berpihak kepada pihak kampus. Nah, dari sudut pandang saya, kalau saya melihat adalah bicara mengenai biaya perkuliahan itu sudah gini, karena memang setiap kampus itu tetap biaya akan tetap keluar gitu loh, dan itu cukup besar, Nah, terutama apalagi kita kan kalau mungkin beberapa orang berpikir kalau ini kan tidak ada perkuliahan secara fisik, kenapa kok jumlah angkanya angka daripada uang kuliahnya kok makin tinggi Ya, atau betul. tetap tidak dikurangi gitu ya. Nah, sebenarnya ketika kita masuk ke online ini itu biayanya juga jauh lebih tinggi. Kenapa? Karena universitas juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas untuk mempermudah dosen itu gitu loh. Nah, ini artinya biaya misalnya untuk mengadakan teknologi atau mengadakan software ya, dan itu tidak murah. Nah, itulah mengapa hari ini kayak misalnya Zoom. Zoom ini universitas juga harus beli. Nah, Zoom itu juga dipakai oleh universitas juga harus beli, mengeluarkan biaya, dan biayanya tidak kecil gitu. Nah, jadi artinya tetap biaya itu akan keluar. Itulah mengapa pihak universitas sangat-sangat kesulitan untuk menurunkan UKT dan sebagainya. Ya, Iya, iya. Oh, satu sisi memang kalau saya lihat ya, ini sebuah dilema. Jadi kampus pun juga istilahnya nggak tego gitu loh, ya, nggak tego. Tetapi kalau kita nggak melakukan hal itu, akhirnya menyebabkan juga kampus itu universitas nggak bisa jalan gitu loh, nggak bisa jalan. Nah, itulah mengapa. Kenapa? Karena biaya itu akan terus keluar. Gitu. Dan yang menutupi biaya itu adalah dari setidaknya berapa persen itu dari uang kuliah mahasiswa. Kecuali kalau negeri ada beberapa mungkin ada bantuan dari pemerintah. Tetapi kalau kayak universitas saya swasta itu murni dari mahasiswa gitu loh. Kalau mahasiswa tidak bayar UKT atau uang kuliah ya mandek akhirnya, tidak jalan gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. itulah mengapa kalau sudah tidak jalan, akhirnya universitas juga tidak bergerak. Nah, akhirnya universitas ditutup. Kalau universitas ditutup, ya ijazah daripada Anda mahasiswa juga tidak bisa diakoni jadinya. Auto nggak lulus ya, Kak? Nah, iya. Nah, itulah mengapa ini kan dilema gitu loh. Iya, Dilema. iya. Jadi universitas juga bukan berarti enak-enak ya, maksudnya kita nggak paham ya, nggak paham situasi daripada COVID ini, bukan nggak paham, tetapi adalah karena memang biaya itu keluar dan bahkan saya katakan lebih besar daripada dulu, jauh lebih besar. Nah, itulah mengapa saya rasa wah ini sebuah dilematis. Nah, itulah mengapa sekali lagi saya katakan ini perlu adaptasi. Nah, itulah mengapa saya sendiri pribadi sebagai dosen yang bisa saya lakukan, karena saya menyentuh mahasiswa juga tidak bisa, menyentuh universitas tidak bisa. Ya, jadi begitu ya tadi dari paparannya Kak Evan ya cukup menarik ya. Membuka satu sudut pandang baru ya, terutama bagi kita mahasiswa. Ya tadi yang saya menarik itu yang Kak Evan bilang tadi. Ya kenapa harus tetap bayar UKT ya? Karena ya univ atau kampus juga perlu membayar keperluan-keperluan untuk online, misalkan platform Zoom atau entah apa itu ya. Jadi ya menurut Pak Evan ini berarti
Iya. pengeluaran kampus atau fasilitas yang diberikan kampus selama masa online ini sungguh apa namanya sebanding ya dengan yang offline kemarin. Karena Oh beberapa iya. tuntutan Iya, dari iya. ya tuntutan dari teman-teman yang turun ke jalan kemarin itu Kak. Nah, saya kan juga sempat apa Mhm. namanya baca baca surat tuntutan mereka kan. Ya, jadi salah satu Iya, yang iya. mereka rasakan ya karena misalkan kasih contoh UKT mereka 3 juta nih Kak. Nah, dengan uang 3 Mhm, juta tuh mhm, mereka kayak merasa nggak menikmati fasilitas yang diberikan oleh pihak kampus. Kalau dulu mhm, kan waktu mhm. kuliah offline itu ya mereka datang ke kampus bisa dapat wifi, dapat AC, terus apa namanya dapat materi pembelajaran gitu kan, dan juga fasilitas di perpustakaan dan lain sebagainya gitu. Nah, yang Mhm, jadi titik berat mereka mhm. tuh itu sih Iya. Kak kemarin, yang jadi tuntutan mereka. Mhm, Nah, mhm. dari Kak Evan sendiri ya, Iya. kira-kira menurut Kak Evan tepat nggak dengan menuntut jika dengan apa UKT yang mereka bayarkan tuh ya mereka sebenarnya nggak dapat apa-apa gitu. Mereka merasa merasa nggak dapat apa-apa gitu Kak. Tinggal pendekatannya aja, apakah suka pendekatan secara fisik ataukah secara online gitu. Nah, kalau yang mereka orang-orang yang suka secara fisik, akhirnya mereka akan kehilangan. Saya dulu di kelas saya bisa bertemu teman, ya saya Hmm. bisa menikmati kantin, saya suka apa kalau saya suka baca, saya bisa menikmati perpustakaan, ya dulu ada kegiatan unit mahasiswa dan sebagainya. Nah, jadi mereka mungkin merasa bahwa kalau saya mendapatkan kepuasan fisik, pendekatan secara fisik, maka apa yang saya bayarkan itu adalah sesuai atau sudah masuk daripada pembayaran UKT itu gitu. Iya. Tetapi sebenarnya kan intinya daripada pembayaran UKT itu kan sebenarnya bukan di situnya, tetapi Hmm. adalah ilmu yang ditransfer. Gitu. Jadi kan perkuliahan itu bukan perkara yang di fisik yang di luaran, tetapi perkuliahan itu intinya yang paling penting itu adalah apakah ilmu itu tertransfer enggak kepada siswa. Nah, jadi itulah mengapa hari ini kita harus ada perubahan paradigma. Jadi artinya ketika Anda bayar UKT 3 juta misalnya, kalau Anda merasa bahwa tidak mendapatkan ilmu yang tertransfer, Anda boleh berhak untuk apa? Untuk demo. Gitu Iya. loh. Anda berhak untuk demo. Nah, tetapi kalau kalau ternyata Anda mengharapkan Anda demo itu mengharapkan untuk sesuatu apa yang bersifat luaran, saya rasa susah, tidak akan mungkin bisa. Gitu. Jadi tidak bisa, kampus pun tidak akan bisa, Hmm. apa maksudnya tidak bisa mentoleransi hal itu. Gitu. Iya, iya. Karena sebenarnya tujuan daripada perkuliahan atau tujuan daripada kampus itu adalah transfer ilmu. Nah, itu. Jadi Hmm. artinya pembayaran UKT kalian itu adalah untuk transfer ilmu, untuk mendapatkan ilmu, untuk Iya. meningkatkan apa skill, untuk meningkatkan ability. Nah, Hmm. kalau mungkin misalnya ada mahasiswa menuntut itu dan mereka merasa bahwa saya tidak mendapatkan itu, nah Anda mungkin boleh untuk apa? Untuk mungkin setidaknya menyampaikan aspirasi itu. Nah, artinya setiap mahasiswa karena memang kewajiban mahasiswa, hak mahasiswa itu adalah mendapatkan ilmu. Nah, itulah nanti mungkin akhirnya nanti yang menyebabkan perubahan itu nanti dosennya yang akan Iya. ada adjustment, ya, Hmm. ada penyesuaian. Nah, gitu supaya apa? Ilmu itu bisa tertransfer kepada mahasiswa. Hmm. Nah, Oke. jadi oleh Iya. karena itu kalau tadi mengatakan demo itu hanya karena merasa tidak mendapatkan fasilitas secara fisik. Nah, Hmm. ini sebenarnya salah sasaran. Saya rasa salah sasaran. Iya, iya, iya. Seperti itu. Oke, ya berarti benar ya Kak, apa titik beratnya UKT itu ya bukan di fasilitas ya, tapi di apa ilmu Benar, benar. dan ability dari mahasiswa ya untuk lebih lagi meningkatkan ke Ya, situnya. Wah, ini ya menarik benar, sekali saya rasakan. benar. Jadi teman-teman di sini ya, kalau Ya, kita masih berpikir, wah, aku bayar 3 juta nih dapat fasilitas apa dari kampus kan. Ya ternyata ya fokus kita jangan di situnya, tetapi di benar. apakah ilmu itu kita dapat selama kuliah online dan apa meningkatkan kemampuan kita juga nggak Ya, dari pembelajaran yang kita dapat. Nah ini saya rasa sangat penting ini pola pikir benar. yang harus diubah oleh mahasiswa di Mm-mm. Indonesia ini. Nah ini nggak terakhir ini saya mau tanya, Ya, menurut Kak Evan ya mm-mm. Mm-mm. sebagai seorang tenaga pendidik Mm-mm. ya apakah
setuju dengan kebijakan kampus yang memberikan bantuan berupa kuota internet atau paket data gitu Kak, untuk menunjang perkuliahan mahasiswanya. Kan karena ada beberapa juga Ya, kan universitas yang menerapkan kebijakan itu. Mereka bekerja sama dengan beberapa ya, ya, provider, terus mengirimkan bantuan ya, berupa ini. Karena ini juga yang menjadi tuntutan utama ya dari para mahasiswa yang apa merasa ya, terberati dengan kuliah online itu. Menurut pandangan Kak Evan sendiri bagaimana Kak? ya, ya. Ya, saya rasa itu cukup penting ya. Jadi artinya Mm-mm. yang bisa dikerjakan oleh universitas adalah meningkatkan kerjasama dengan provider-provider itu. Mm-mm. Kayak Iya. misalnya di Untak ya, saya ambil contoh Untak itu kita bekerja sama dengan SL dan Simpati ya. Mm. Jadi kalau mahasiswa itu mengakses Zoom ataupun mengakses website daripada Untak ya, e-learningnya Untak yang terdaftar, itu mereka tidak akan dikenakan kuota, jadi tidak dipotong kuota mereka. Nah, Mm-mm. itu adalah langkah yang bisa dikerjakan oleh universitas. Nah, tetapi Mm. masalahnya, nah kita ini problem lagi nih, ini problem lagi. Iya, Masalahnya kita di Indonesia itu providernya nggak cuma satu atau dua itu, gitu loh. ada banyak ya Kak. Providernya ada banyak, gitu loh. Mm. Nah, ini juga repot. Nah, saya katakan, apakah semua memakai simpati? Apakah semua menggunakan SL, gitu loh. Mm-mm. Nah, jadi ini saya rasa kita juga harus ada pemikiran. Kalau mungkin yang bisa dilakukan universitas adalah meningkatkan lagi ya. Misalnya bukan hanya simpati atau SL tapi juga TRI dan sebagainya, kalau bisa semua gitu loh. Nah, ini kalau bisa adalah semua membuka peluang untuk apa? Menggratiskan ya supaya Mm. mahasiswa ketika masuk ke Zoom ataupun masuk ke websitenya elit apa e-learningnya Mm-mm. universitas itu tidak terpotong. Iya, iya. Nah, ini penting, ini penting. Kenapa? Itu akan membantu mahasiswa, sangat membantu. Termasuk juga dosen ya. Saya rasa bukan hanya mahasiswa, dosen juga terbantu. Mm. Nah, Iya. tetapi kalau di Untak sendiri, di tempat saya sendiri pribadi, selain daripada bekerja sama dengan Simpati dan juga SL, kita juga ada uh, apa kebijakan ya, ada kebijakan Mm. bahwa SPP ya, SPP itu ya untuk pembayaran uang kuliah itu dipotong berapa persen. Nah, dipotong berapa persen itu adalah sebenarnya untuk pengganti uang kuota itu. Gitu. Iya, iya. Nah, itu karena kemarin kita di Untak juga merasakan betapa beban daripada mahasiswa berat, maka salah satu kebijakannya adalah seperti itu. Cuma memang pemotongannya itu mungkin sekitar antara 5% mungkin 5% sampai 10% aja. Karena memang kampus nggak bisa lebih daripada itu. Mm. Nah, itu makanya oleh karena itu salah satunya yang harus kita lakukan adalah memang adaptasi ya. Dosen harus Mm-mm. adaptasi, mahasiswa pun harus adaptasi. Gimana caranya? Dosen juga harus berpikir gimana caranya kita mentransfer ilmu tetapi tidak memberatkan mahasiswa. Mahasiswa Iya, pun iya. juga sama. Mahasiswa gimana caranya dapat belajar tapi juga tidak terlalu menyedot kuota secara besar-besaran seperti itu. Mm-mm. Jadi ya saya rasa kata pentingnya adalah harus adaptasi ya, masing-masing harus Adaptasi. adaptasi. Oke, oke. Ya, ini lagi ya satu keyword pada perbincangan kita pagi hari ini adalah Ya, adaptasi. Adaptasi di kebiasaan baru. Wah, iya. Jadi ya, ya memang ya Kak Evan ini juga mengatakan dosen juga terbantu dengan kebijakan bantuan kuota ini. Nah, ya jadi ya melalui apa namanya ya bincang-bincang kali ini semoga ya teman-teman ya para pemirsa ya yang menyaksikan ya bisa ada apa namanya satu sudut pandang yang baru ya. Terutama tadi ya, Kak Evan juga membuka kita satu sudut pandang baru dengan sangat baik ya. Bagaimana seharusnya UKT itu ditujukan. Nah, bagaimana ya, kita harus menyikapi kuliah online ini. ya. Nah, jadi untuk terakhir Kak, sebelum Mm-mm. saya tutup ya ini kan Ya, kita mahasiswa mm-mm. untuk semester ganjil tahun ini kan kita udah pasti kuliah Ya, online ini. Nah, mungkin Kak Evan ya, bisa kasih sepatah dua kata apa penutup atau kata-kata dorongan buat saudara mahasiswa di sana ya untuk lebih lagi bisa menjalani perkuliahan online mereka dengan baik, tidak kalah baik ya, seperti pada mereka kuliah secara offline. ya. Silakan Kak. Mm-mm. Oke. Sedikit pesan dari saya ya, terutama bicara Mm-mm. mengenai kuliah online. Jadi
sebenarnya mudah, Kak. Itu sebenarnya mudah. Yang penting itu adalah terbuka ya. Jadi saya harapkan mahasiswa itu terbuka. Jadi jangan diem. Jadi terkadang dosen itu juga, kita ini juga bingung. Kalian ketika dikasih A, metode A, apakah efektif atau enggak? Nah, jadi artinya gini. Jadi mahasiswa itu juga harus mencoba dan melihat apakah metode itu efektif atau tidak. Nah, kalau Anda merasakan keberatan, Anda merasa ini tidak baik, maksudnya tidak membantu Anda, itu Anda harus juga terbuka kepada dosennya. Jadi Anda harus juga mengatakan, Pak, Bu, ini kita tidak bisa seperti ini, kita mengalami kesulitan A, B, C, D, E, dan sebagainya. Nah, saya rasa kalau dosen itu adalah dosen yang terbuka, ketika mahasiswa datang menyampaikan hal itu, dosen itu akan cukup aktif ya untuk mengubah metodenya gitu loh. Saya rasa seperti itu. Jadi artinya sebenarnya komunikasi aja sih. Sebenarnya di aspek kuliah online ini adalah komunikasi itu harus ditingkatkan. Jadi artinya tetap harus disampaikan. Kalau memang ada kesulitan harus disampaikan. Nah, tapi jangan nunggu nanti ya, jangan nunggu nanti. Jadi kalau memang di awal-awal kalian sudah merasa, loh ini kok terasa susah, nah, kalian harus sampaikan gitu. Apa penyebab? Kayak kemarin saya ambil contoh. Begitu awal masuk kuliah online, itu semua kelas itu tiba-tiba mengeluarkan tugas. Jadi ada 22 kelas itu tugas semua. Nah, itu kan mahasiswa kaget semua. Lu ada 22 kelas nih kok tugas semua. Nah, akhirnya mereka rame-rame lapor ke saya. Ya, salah satunya juga lapor ke saya. Nah, saya pada waktu itu kelas saya tidak ada tugas. Saya merasa, loh, ngapain ada tugas gitu loh. Kan enggak perlu sekarang tugas itu loh. Nah, akhirnya saya sampaikan di forum dosen gitu ya, di Unpad itu. Saya katakan, Pak, Bu, ini mahasiswa mengalami kesulitan. Bapak Ibu mungkin kayaknya perlu diatur sedikit lah, maksudnya untuk penyampaian tugas ya. Jangan setiap kelas itu tiba-tiba tugas gitu loh. Kenapa? Karena mahasiswa juga mengerjakannya sulit banget gitu loh. Mereka juga bekerja, ada yang bekerja. Kalau tiba-tiba ada 22 kelas semuanya tugas, bagaimana? Nah, akhirnya dari penyampaian saya itu ada beberapa dosen tuh akhirnya, oh ya kayaknya benar ya. Jadi mereka sepertinya akhirnya memberikan kayak gitu loh. Jadi misalnya hari ini dikasih tugas bukan untuk dikumpulkan minggu depan, tetapi adalah mungkin untuk 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, atau sebulan gitu loh. Nah, itu akhirnya menyebabkan mahasiswa sudah mulai ada terasa perubahan. Nah, jadi artinya kalau kalian merasa kesulitan ya ngomong, jangan diem gitu loh. Nah, kalau diem dosen itu merasa kalian fine aja, oke aja ya sudah gitu. Nah, akhirnya nanti akhirnya bendol buri gitu loh. Nah, ini enggak bagus saya katakan. Ya. Jadi tetap komunikasi perlu disampaikan. Wah, ini menarik juga pesan dari Kak Evan ya. Jadi jangan kalau orang Jawa bilang bendol buri ya, atau menyimpan di belakang. Ya, jadi waktunya kuliah online ini ya kita sebagai mahasiswa ya teman-teman harus berani speak up ke dosen kita. Kalau ada yang kendala atau apa ya, kita bilang aja ya Kak, jangan sungkan-sungkan. Benar. Karena nanti itu akan menyulitkan kita. Nah, ini sekali lagi, ini satu lagi juga. Nah, dari aspek penyampaian itu juga harus diperhatikan ya. Jadi beberapa dosen itu juga merasa terganggu ya ketika mahasiswa itu menyampaikan dengan tidak sopan, dengan bahasa yang tidak baik ya. Itu sangat terganggu. Terutama apalagi ini salah satu tips saya ya, itu kalau kalian menghadapi dosen senior yang sudah punya pangkat profesor, guru besar, itu jangan sekali-kali kalian panggil nama. Tetapi kalian harus pakai nama sebutan prof. Ya, misalnya kayak ada Prof Tri gitu ya. Itu harus bukan manggil Putri atau Pak Tri ya. Tapi harus manggil prof. Ya, jadi kenapa? Karena itu seringkali akhirnya menyinggung. Nah, itulah seringkali hubungan antara dosen dan mahasiswa itu seringkali terganggu gara-gara hal sepele seperti itu. Ada beberapa dosen itu yang cukup terbuka, enggak masalah gitu loh ya. Tapi beberapa dosen kita, terutama di Indonesia, masih menghargai itu. Jadi oleh karena itu, ketika menyampaikan sesuatu, itu bukan dengan nada yang harus diperhatikan lah ya. Termasuk waktu chat WA pun juga mohon nadanya perkataannya, intonasinya ya, atau apalah ya gitu ya. Jangan sampai menyinggung mereka ya, dosen ya, para dosen. Karena nanti kalau sudah begitu kalian tidak diperhatikan, ada beberapa dosen kalau yang sudah dendam itu bisa dihancurkan nilainya juga ada ya. Jadi
itu tidak mustahil ya. Jadi oleh karena itu hati-hati saya katakan. Iya. Memang tetap gimana walaupun kita ini adalah dosen, juga Anda juga ada mahasiswa. Jadi hubungannya harus profesional seperti itu. Iya. Oke. Wah, ini menarik juga ya. Perlu jaga perkataan juga ya. Boleh terbuka tetapi tetap pada jalurnya ya. Kita sebagai mahasiswa, dosen kita sebagai dosen, tetap profesional. Oke ya, jadi ya terima kasih ya buat Kak Evan ya buat masukan pesan-pesannya juga tadi pemaparannya di awal sampai akhir. Ya semoga ini bisa apa yang saya katakan tadi ya membuka satu sudut pandang baru bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin masih di luar sana Kak ada yang aduh ini kok kuliah online terus kapan bisa offline, aduh online lagi tugasnya banyak nggak ya, wah berbagai macam kelelahan ya, tetapi ya melalui ini ya semoga teman-teman bisa terbantu mendapat jawaban juga mendapat semangat kekuatan untuk menjalani kuliah online selama 1 semester ke depan. Oke ya, jadi bincang-bincang kita kayak sampai sini aja ya. Terima kasih buat Kak Evan sudah menemani kita selama terima kasih buat tips-tipsnya. Ya, kita tunggu di kesempatan lainnya ya Kak untuk berbagi tips lagi. Ya oke. Jadi ya mungkin masih ada apa namanya? Ya saya tutup ya. Mungkin saya resah, saya bingung ya. Kita bukain aja di Buka Podcast. Oke, selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas. Sampai ketemu. Sampai ketemu.